Selanjutnya, kami umumkan pemenang penghargaan lagu emas Tiongkok. Ratu bertopeng, kakak cantik sekali. Cantik sekali, kakak. Mungkin, hari ini adalah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah Tuan Qin kehilangan penglihatannya, dia tidak mau berhubungan dengan siapapun. Sudah kubilang, jangan ada yang masuk. Tuan Qin, ini perawat baru. Jangan ganggu aku, pergi. Ah. Kakak kincir angin, setelah sekian lama, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Tapi kamu begitu menderita. Matamu tidak bisa melihat, menolak kontak dengan orang normal. Mungkin hanya dengan memiliki kekurangan seperti kamu. Kamu bisa menerimaku. Maka aku akan berpura-pura bisu, menjagamu, menemanimu melewati kegelapan. Menjadi matamu. Aku umumkan, mulai hari ini, aku akan mengundurkan diri dari dunia musik. Kakak, jangan pergi. Kakak, jangan pergi. Kakak, kemarilah, kakak, jangan pergi. Ratu bertopeng mengundurkan diri di puncak karirnya. Apa rahasia di baliknya? Kakak kincir angin. Aku datang menemanimu. Ratu bertopeng telah mengundurkan diri selama 10 tahun, hari ini ada kabar pasti. Ratu bertopeng akan kembali, mari kita tunggu kabar baiknya. Ibu, Ratu bertopeng sepertinya akan kembali. Aku sangat suka dia bernyanyi, bagus sekali. Ya, percaya dia tidak lama lagi akan kembali. Chen. Baru saja dokter bilang, ayah akan segera bisa melihat. Bagus sekali, ayah akhirnya bisa melihat aku dan ibu. Maka di hari pertandinganku, ayah juga bisa datang menonton. Setelah mengundurkan diri dari dunia musik, Qin Mo menikahiku. Kami juga punya Chen. Dulu, agar dia bisa menerimaku, aku berpura-pura bisu selama 10 tahun. Sekarang dia sudah pulih, aku juga bisa kembali ke dunia musik bernyanyi. Pasti akan memberinya kejutan istimewa. Dan, kami juga punya bayi kecil lagi. Mesaklah. Itu ayah bisa melihat. Untuk merawatku, suamiku yang buta. Aku berpura-pura bisu selama 10 tahun. Tak disangka, di hari pertama matamu sembuh. Kamu membawa wanita lain, muncul di hadapanku. Qin Mo, selama bertahun-tahun, aku selalu ingin mencarimu. Tapi ada perubahan di rumah, mereka mengatur pernikahan untukku. Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak segera menemukanmu. Membuatmu menderita begitu banyak. Xiao Lingdang. Qin Mo menganggapku sebagai ratu palsu, dia itu. Cahaya bulan putih yang telah lama hilang, Xiao Lingdang. Maka aku akan memanfaatkan situasi ini. Aku tidak takut menderita, asalkan tahu kamu baik-baik saja, itu sudah cukup. Tapi aku takut, kamu akan membenciku. Bodoh, bagaimana mungkin aku membencimu, Xiao Lingdang? Kamu adalah satu-satunya di hatiku. Itu bagus, oh ya, sekarang aku sudah bercerai. Ini adalah putriku, Wan, sini, panggil paman. Hello, Paman Shin. Sangat manis. Ayah, kamu tidak peduli padaku lagi? Aku Chen. Kamu Chen. Iya ayah, kamu akhirnya bisa melihat kami. Kamu. Gu Xiaoyu. Qin Mo, siapa ini? Halo, nama saya Gu Xiaoyu. Oh, dia tidak bisa bicara. Qin Mo, kamu mempekerjakan pengasuh bisu untuk merawatmu. Sangat bagus, bisu tidak hanya tidak akan bertengkar. Pasti juga sangat patuh, benar kan? Aku adalah istri sah Qin Mo. Bukan pengasuh bisu yang kamu sebutkan. Qin Mo, apa yang dia lakukan? Gu Xiaoyu, apa yang kamu tunjukkan? Aku tidak mengerti. Suamiku, kamu buta, aku merawatmu selama 10 tahun. Tapi sekarang kamu bisa melihat, malah mulai meremehkan. Apakah aku bisu? Ya Qin Mo, dulu. Kalian bisa berkomunikasi dengan Braille, tapi sekarang kamu bisa melihat. Dia menggunakan bahasa isyarat, bagaimana kalian berkomunikasi? Ibu bisa menulis, aku juga bisa membantu ayah menerjemahkan, sangat merepotkan. Ibuku cantik dan suaranya merdu, tidak seperti ibumu.
Bisu, kenapa kamu mengatai ibuku? Apa yang kamu lakukan? Paman Qin, dia mendorongku, sangat sakit. Chen Chen, apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Chen Chen tidak salah. Dia hanya membelaku. Membela apa? Apa yang dikatakan Wan Wan salah? Memukul orang itu tidak benar. Aku tidak bisa bicara. Membuatmu malu ya? Gu Xiaoyu, melihat kamu merawatku selama 10 tahun. Dan melahirkan Chen Chen. Uang yang kamu minta, status yang kamu inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Tapi sekarang Shiro kembali, dia telah menderita. Terlalu banyak, aku harus benar-benar membalasnya. Tapi Chen Chen adalah anakmu. Akulah istrimu, aku sedang hamil lagi. Anak kedua kita. Jangan asal gerak-gerak, aku tidak mengerti. Semoga suatu hari, kamu benar-benar tidak menyesal. Aku tidak akan menyesal. Jangan sentuh Qin, ayah ibu. Anakku. Ibu, kamu baik-baik saja? Xiaoyu, kenapa kamu begitu ceroboh? Kamu baik-baik saja? Omong kosong, aku melihat dengan jelas, dia yang mendorong ibu. Kamu masih kecil, bagaimana bisa menuduh orang lain? Aku jelas melihat. Dia sendiri yang terjatuh, Kinmo. Bagaimana Chen Chen ini dididik? Suka berkelahi berbohong, itu bohong. Suka berkelahi dan berbohong. Camarilla. Aku seharusnya benar-benar mendidikmu ya kan? Ayah, aku tidak berbohong, cepat lihat ibu. Selamatkan ibu. Kamu baik-baik saja? Ayah, cepat bawa ibu ke rumah sakit. Ayo, aku akan membawamu ke rumah sakit. Paman Qin, bukankah kamu berjanji akan pergi bersama kami? Entah makan? Ja, Inmo. Begitu kamu bilang kita akan pergi, Xiaoyu langsung terjatuh. Mungkin dia sengaja jatuh agar kamu tidak pergi. Gu Xiaoyu, kamu sedang main-main denganku ya? Hanya terjatuh, apa masalahnya? Ayo, kita pergi makan. Ayo. Kinmo, aku telah merawatmu selama 10 tahun. Matamu sudah sembuh, sekarang kamu malah berbalik. Mencari wanita lain, sekarang aku sadar. Orang yang benar-benar buta adalah aku. Dokter, tolong selamatkan anakku. Kepala dokter, detak jantung janin sangat tidak stabil. Situasi genting. Siapkan obat tambahan, pertahankan detak jantung janin. Tidak bisa, detak jantung semakin lemah, percepat dosis obat. Maaf, anaknya tidak bisa diselamatkan. Bagaimana? Dokter, suamiku belum tahu aku hamil. Tolong rahasiakan tentang kehilangan anak ini. Ibu. Kamu sudah lebih baik? Gu Xiaoyu, kamu benar-benar harus sadar. Kamu telah memberikan 10 tahun untuk suamimu. Demi seorang wanita, kau mengkhianatiku. Dokter sudah bilang, kau hanya lemah fisik. Istirahatlah yang cukup. Dan lain kali, jangan main-main di depanku. Jadilah Nyonya Qin yang baik, rawat anakmu. Kinmo, aku rela meninggalkan dunia musik demi kau. Tapi yang kudapat hanya tatapan dinginmu. Antara kita. Sudah saatnya untuk mengakhiri ini. Jadi, kau benar-benar tidak ingin istri dan anakmu lagi? Chen Chen, main dulu di luar. Ya. Kalau bukan karena aku yang buta, kau seorang perawat. Bisa jadi Nyonya Qin? Bisa hamil anakku? Kinmo, setelah 10 tahun hidup bersamamu. Baru sekarang aku tahu kau berpikir seperti itu. Sudahlah Gu Xiaoyu, lain kali. Jangan cari-cari masalah, jangan pengaruhi anakku. Kau kenapa? Tidak ada habisnya. Sayang, aku ada yang mau dibicarakan. Apa itu? Akhir pekan ini Chen Chen ada lomba menyanyi. Harapan terbesar Chen Chen adalah kau bisa datang menonton. Baik, aku akan datang. Kinmo, karena kau tidak peduli dengan pernikahan kita yang sudah 10 tahun.
Setelah lomba menyanyi Chen Chen selesai, aku akan umumkan identitasku bahwa aku adalah diva bertopeng. Hubungan kita sudah saatnya diakhiri. Mama, Papa benar-benar akan datang? Tenang, Papa pasti datang. Ini pertama kalinya Papa melihatku tampil. Aku pasti akan tampil yang terbaik. Aku akan jadi juri di lomba menyanyi ini, sekalian lihat. Ada bakat baru atau tidak? Oh ya, ada kabar tentang diva bertopeng? Sejak dia mengumumkan pensiun, tidak ada kabarnya lagi. Mama lihat, ini aku, Mama, dan Papa. Diva bertopeng Gu Xiaoyu, kenapa dia di sini? Chen Chen. Papa benar-benar datang. Wah sayang, rindu papa tidak? Rindu. Dengar hari ini Chen Chen ada lomba. Aku dan Wan Wan datang untuk mendukung. Xiaoyu, kau tidak keberatan kan? Gu Xiaoyu, jangan kira karena kau melahirkan anak untuk Kinmo, kau bisa aman jadi Nyonya Qin. Sekarang aku sudah kembali, lebih baik kau pergi sendiri. Xiaoyu, kenapa kau memukulku? Kenapa berkelahi? Ada apa? Gu Xiaoyu, kamu masih punya sedikit. Sefet Sirang Epio, kamu gila apa di depan anak? Kompetisi menyanyi anakku, kamu bawa perempuan lain. Buat apa? Shiro sangat berbakat dalam musik. Aku ingin dia mengajari Chen Chen. Chen Chen juga bisa berkembang lebih cepat. Semua ini kulakukan untuk Chen Chen. Chinamo, Xiaoyu sepertinya tidak menyukaiku, lebih baik aku pergi saja. Gu Xiaoyu, kamu minta maaf ke Shiro. Mama, tante ini bukan cuma bisu, tapi juga tuli. Mamamu yang tuli. Chen Chen, siapa yang mengajarimu bicara seperti itu? Padahal dia yang tidak menghormati Mama duluan. Kakak Wan Wan itu perempuan. Kamu sebagai anak laki-laki harus mengalah, tahu? Kenapa dia bilang mamaku? Dia cuma bercanda, tapi kamu malah menghina. Chen Chen tidak salah, kalau bahkan anak sendiri tidak membela, itu baru kejam. Selama ini, apa yang terjadi pada Xiaoyu? Pak Qin, ternyata ini Pak Qin dari grup Qin. Dengar-dengar matamu sudah sembuh, selamat ya. Terima kasih. Itu direktur yang buta, setelah matanya sembuh, membawa grup Qin kembali ke puncak. Pak Qin, tak kusangka bisa bertemu orang besar seperti ini. Nak, anak laki-laki ini, dia teman sekelasmu, ayahnya adalah direktur besar. Kamu harus sering main dengannya. Mama, dia kayaknya teman sekelasku, Wan Wan. Kayaknya dia tidak punya ayah. Siapa bilang aku tidak punya ayah? Kamu yang tidak punya ayah, ayahku di sini. Ini ayahku. Pak Qin, sebenarnya siapa anakmu? Ayah. Ayah, kamu tidak mengakui Chen Chen lagi? Bukankah kamu sengaja datang untuk lihat aku kompetisi? Aku sudah bilang ke teman-teman, ayahku tidak cuma ganteng, tapi juga sangat menyayangiku. Aku. Ayah. Sejak Chen Chen lahir, kamu tidak pernah menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Dulu matamu tidak bisa melihat, tidak mau membawa Chen Chen keluar. Chen Chen selalu dikatakan tidak punya ayah, dan dibully. Inilah alasan kenapa Chen Chen ingin kamu lihat dia kompetisi. Wan Wan selalu dikatakan tidak punya ayah. Kali ini, bisakah kamu membelaku? Siapa sebenarnya anaknya? Aku tebak itu si gadis itu. Anak laki-laki itu kasihan, punya ibu yang bisu. Ayahnya juga tidak tahu siapa. Ini ayahku, ayah bicaralah. Pria ini adalah suaminya. Kenapa bahkan untuk mengakui anak sendiri saja ragu-ragu? Kinmo, tolonglah aku sekali saja. Kinmo, selama 10 tahun ini aku yang merawatmu. Bahkan seekor anjing pun sudah seharusnya jinak. Kamu adalah ayahnya Chen Chen. Apakah ini juga harus membuatnya menderita? Suami Xiaoyu. Kenapa tidak punya tanggung jawab dan keberanian sama sekali? Kakak kincir angin, kamu sudah berjanji padaku. Tidak akan membiarkan kami menderita lagi. Jangan ganggu kincir angin. Lonceng kecil. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka atau menderita lagi. Aku akan melindungimu. Aku adalah ayahnya Wan Wan.
Kinmo, Chen Chen adalah anak kita berdua. Anak kandung, tapi kamu tidak berani mengakuinya. Di sini malah menjadi ayah untuk anak orang lain. Lonceng kecil adalah orang yang paling penting bagiku. Hiu Xiaoju, kamu gila ya? Chen Chen tidak kekurangan apapun. Dia adalah anak kandungku, tidak perlu diragukan lagi. Tapi Wan Wan, dia sudah terlalu banyak menderita. Gu Xiaoyu, kamu benar-benar kejam. Daripada tidak punya ayah, punya ibu yang bisu seperti kamu. Lebih memalukan, bukan? Kamu merendahkanku, mengabaikanku, membenciku. Semua itu bisa aku tahan. Tapi yang dibutuhkan anak adalah ayah yang jujur dan melindunginya. Memberikannya kebanggaan dan keyakinan, bukan seperti kamu. Yang hanya membela orang lain, membuat anak sendiri menderita, pengecut. Mulai hari ini, aku dan Chen Chen memutuskan hubungan denganmu. Tidak ada hubungan lagi, bawa perempuan ini pergi jauh-jauh. Xiaoyu, selama ini Kinmo yang membiayaimu, membuatmu hidup. Dengan kehidupan mewah, bagaimana kamu hidup tanpa Kinmo? Apakah kamu membenciku, merasa aku akan merebut posisi sebagai Nyonya Qin? Tapi hubunganku dengan Kinmo benar-benar tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku lebih baik pergi. Shiro, kamu tidak salah, kamu tidak perlu pergi. Xiaoyu, kamu minta maaf ke Shiro. Tarik kembali kata-kata tadi, aku bisa menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Apakah kamu ingin Chen Chen tidak punya ayah? Mulai hari ini, aku tidak punya ayah lagi. Chen Chen, ayah tidak bermaksud seperti itu. Sejak kamu tidak mau mengakuiku sebagai anakmu, Chen Chen sudah tidak punya ayah lagi. Mulai hari ini, aku Qin Chen Chen akan menggunakan nama keluarga ibu. Tidak lagi menggunakan nama keluarga Qin. Mulai sekarang hanya ada Gu Chen Chen. Chen Chen. Ibu akan selalu ada di sampingmu, apapun yang terjadi. Aku tidak akan membiarkanmu mengalami kesulitan apapun. Kamu adalah harta berharga ibu. Ibu pasti akan melindungimu dan memberimu masa depan terbaik. Kinmo, aku merasa tidak enak badan. Aku akan menemani kamu ke rumah sakit. Semangat, nak. Ibu akan selalu ada. Selanjutnya, mari kita sambut peserta, Gu Chen Chen. Itu suara Chen Chen. Xiao Lingdang, kamu dulu. Juga sering menyanyikan lagu ini. Tidak disangka, anak Xiaoyu. Suaranya sama bagusnya dengan nyanyiannya. Nak, di sini, suaramu mengingatkanku pada seorang teman lama. Siapa yang biasanya mengajarimu menyanyi? Ji Yung Chuan, dia ternyata ada di sini. Ibu yang mengajariku. Ibu ya? Bisakah kita memintanya naik ke panggung untuk menunjukkan kemampuannya? Ibu. Tapi ibu tidak bisa bicara. Xiaoyu, aku tahu itu kamu. Kamu menghilang selama bertahun-tahun, pasti banyak kesulitan yang kamu alami. Dulu, kamu bersinar di atas panggung. Selalu begitu percaya diri, begitu cemerlang, apakah kamu akan terus bersembunyi? Kali ini jadilah dirimu sendiri. Jangan dibatasi oleh orang lain. Jangan hidup untuk orang lain. Jadilah dirimu sendiri, ya. Untuk pria yang tidak layak, aku sudah terlalu lama menderita. Aku harus hidup untuk diriku sendiri.
Kinmo, cepat pergi, aku benar-benar tidak enak badan. Tunggu. Itu suara Xiao Lingdang. Itu suara Ratu Bertopeng, kenapa dia bisa ada di sini? Apakah Ratu Bertopeng benar-benar kembali? Mungkinkah? Apakah dia punya anak? Xiao Yu, akhirnya kamu kembali menjadi dirimu sendiri. Xiao Lingdang, suaramu sangat merdu. Kincir angin, jika suatu saat kita kehilangan kontak, semoga kamu bisa mengingat suaraku. Aku akan bernyanyi di panggung paling gemilang. Sampai kamu bisa mengingatku, aku pasti tidak akan lupa. Kamu harus bernyanyi banyak lagu indah untukku di masa depan. Aku paling suka mendengarmu bernyanyi. Ja. Gu Xiaoyu, bagaimana bisa kamu bernyanyi? Apakah dia benar-benar Ratu Bertopeng? Kali ini aku harus menandatanganinya. Segera siapkan kontrak endorsement untukku, tanpa batas jumlah. Aku akan menandatangani Ratu Bertopeng sebagai endorser. Lee Shiro tidak pernah bernyanyi di hadapanku. Jangan-jangan aku salah mengenali orang. Mungkinkah Gu Xiaoyu adalah Xiao Lingdangku? Xiao Yu, Chen Chen, apakah ibu tidak mempermalukanmu? Hebat, bagaimana bisa ibu berbicara? Bernyanyi juga sangat merdu. Bagaimana mungkin Gu Xiaoyu memiliki suara yang sama dengan Ratu Bertopeng? Tapi aku punya kabar pasti. Ratu Bertopeng sudah meninggal. Pasti dia menirunya. Dia palsu. Ratu, aku selalu menjadi penggemarmu. Tidak menyangka bisa melihatmu secara langsung hari ini. Ratu, bisakah kita berfoto bersama? Ratu, apa rencana selanjutnya? Apakah akan kembali ke dunia hiburan? Ratu, bisakah Anda ceritakan? Mengapa menyembunyikan identitas begitu lama? maaf, permisi, biar aku antar kalian pergi. Kalau tidak, nanti tidak bisa pergi. Itu Jiun Chuan, bintang pria terkenal itu. Dia kenal dengan Ratu Bertopeng. Mungkinkah Ratu Bertopeng menikah diam-diam dengan Ji Yun Chuan? Berita besar. Cepat kejar mereka. Xiao Yu, sudah lama aku mencarimu. Ji Yun Chuan, lama tidak bertemu. Selama ini aku selalu menunggumu. Sejak aku keluar dari dunia musik, aku putus kontak dengan Yun Chuan. Tidak menyangka dia masih menungguku. Ibu, hebat, kamu bisa berbicara. Bernyanyi juga sangat merdu. Ibu akan membuatmu lebih bangga di masa depan. Tidak akan membiarkan Chen Chen menderita lagi. Ibu, apakah kamu benar-benar Ratu Bertopeng? Aku. Gu Xiaoyu, kenapa tiba-tiba kamu bisa berbicara? Kamu yang buta saja bisa melihat, aku bisa berbicara. Apakah itu mengejutkan? Gu Xiaoyu, sebenarnya kamu siapa? Apakah kamu Ratu Bertopeng? Kamu Xiao Lingdang ya? Bicara dong. Siapa aku? Apa hubungannya denganmu? Ini sangat penting bagiku. Kinmo, sejak matamu sembuh. Aku sudah memberimu banyak kesempatan, tapi kamu tidak peduli. Sekarang kamu datang menanyakan siapa aku, bilang ini penting bagimu, baiklah. Aku akan memberitahumu. Aku adalah Ibu Chen Chen. Istri yang kamu tinggalkan, cukup? Mataku bisa melihat, itu setelah operasi. Tapi kenapa kamu tiba-tiba bisa bicara? Kalau dia tidak bisa bicara, itu baru aneh. Kamu siapa lagi? Halo Jiun Chuan. Kinmo, suami Gu Xiaoyu. Ayah Chen Chen. Kinmo. Tadi kamu bukan memilih wanita lain dan mengakui Wan Wan sebagai anakmu? Sekarang berubah pikiran begitu cepat. Apakah hati nuranimu bangkit? Atau serigala berubah jadi vegetarian? Itu kejadian yang tidak terduga. Darah yang mengalir di tubuh Chen Chen adalah darah keluarga Qin. Dia selamanya anakku. Kamu bukan ayahku, aku Marga Gu. Chen Chen, jangan bicara sembarangan. Pak Qin, Anda benar-benar orang sibuk yang mudah lupa. Camel. Tianhou ada di sini. Kami akhirnya menemukan Anda, Tianhou. Lihat saya. Saya pikir Anda sangat cocok dengan citra merek perusahaan kami. Ingin menjadikan Anda sebagai duta, harga Anda yang tentukan. Semua permintaan bisa dipenuhi. Ini adalah merek perhiasan mewah teratas, duta dari level tinggi. Katanya menolak banyak permintaan duta dari selebriti top. Tianhou, apakah Anda akan kembali? Saya punya tim terbaik. Membantu merencanakan karir akting Anda, mohon pertimbangkan. Ji, orang terkenal, bantu saya bicara baik-baik. Ini adalah agen top itu, banyak bintang besar debut. Semua dia yang merencanakan.
Pilih saya, pertimbangkan saya, pilih saya, pilih saya. Pilih saya, pertimbangkan saya. Mama, ternyata kamu begitu hebat. Mama, apapun identitasnya, selamanya adalah mamamu. Tenang, ada aku Jiun Chuan. Gu Xiaoyu, apakah kamu benar-benar Tianhou palsu? Jie penipu. Akulah Tianhou palsu yang sebenarnya. Serius, kamu adalah Tianhou palsu? Kamu. Jangan buru-buru, biarkan si badut ini melompat-lompat sebentar lagi. Akulah sang ratu bertopeng yang sebenarnya. Lonceng kecil kakak Kinmo. Gu Xiaoyu, kamu untuk mempertahankan Kinmo benar-benar tidak memilih cara, tahu aku dan Kinmo. Masalah masa kecil, lalu berpura-pura menjadi aku, memainkan drama ini. Untuk siapa ini? Suara Nona Gu, sama dengan suara sang ratu bertopeng. Bagaimana mungkin ini hanya pura-pura? Tunggu aku bernyanyi, kalian akan tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu. Kamu bilang kamu ratu bertopeng, buktikan kepada semua orang. Ya, lebih baik kamu menyanyikan beberapa kalimat. Aku baru-baru ini tidak enak badan, aku akan menyanyikan beberapa kalimat saja. Kalau begitu, nyanyikan. Tidak menyangka, Lisiro ini bisa meniru suaraku. Suaranya sangat mirip dengan suara sang ratu bertopeng. Warna suara memang mirip, tapi hanya menyanyi tanpa iringan dan hanya beberapa kalimat. Menirunya seharusnya cukup mudah, ya. Sudah kubilang aku tidak enak badan, tunggu aku sembuh. Aku akan mengadakan konser besar-besaran untuk kembalinya sang ratu. Kinmo, kamu mau membantu mengatur ini? Konser kembalinya sang ratu, Lisiro. Kamu cukup berani ya. Kenapa tidak? Jangan berpikir bisa meniru beberapa kalimat, lalu jadi ratu bertopeng. Nanti di konser, jangan sampai ketahuan. Kamu si tiruan, tidak perlu khawatir. Pada hari konser kembalinya, aku akan membuka topengku di tempat. Pada saat itu, semua penggemar akan tahu. Aku Lisiro, adalah sang ratu bertopeng. Jangan bicara terlalu dini, akhir-akhir ini cuaca berubah-ubah. Kalau begitu kita lihat saja, aku punya informasi pasti. Sang ratu sudah lama meninggal, aku berlatih keras selama bertahun-tahun. Meniru suaranya, dia meninggal, giliranku untuk naik. Baik, kita lihat saja. Gu Xiaoyu, kamu mau kemana? Hampir lupa, aku dan kamu masih ada urusan yang belum selesai. Dengan aku masih ada urusan apa? Gu Xiaoyu, kamu sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Kinmo, saat kita menikah, kamu memegang tanganku dan berkata akan mencintaiku seumur hidup. Apakah kamu melakukannya? Setelah punya anak, kamu bilang akan menjadi ayah dan suami yang baik. Apakah kamu melakukannya? Aku menunggu matamu sembuh selama 10 tahun. Tapi saat matamu sembuh, kamu membawa wanita lain. Muncul di depanku, aku adalah istrimu. Chen Chen adalah anakmu. Dalam pernikahan ini, apa yang telah kamu lakukan? Mulai hari ini, Gu Xiaoyu hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dan anak tidak akan membuang 1 detik pun padamu. Besok sore jam 2, ketemu di kantor urusan sipil. Kita pisah saja. Gu Xiaoyu, kamu mau pisah denganku? Hanya untuk pria ini, apakah kamu merasa sekarang punya sandaran, berani minta cerai padaku, ya? Aku kira kamu hanya buta mata. Ternyata hati juga buta. Kita pergi. Xiaoyu. Tolong cari tahu, di mana Gu Xiaoyu tinggal. Sekalian, atur waktu dia besok. Baik. Tidak terasa, selama ini kamu hidup begitu sulit. Setelah urusan ini selesai, aku akan kembali. Benarkah? Aku sangat menantikan kembalimu ke dunia musik. Tenang, aku pasti akan membantumu sepenuhnya. Jangan cuma lihat. Ayo Chen Chen, makan daging. Gu Xiaoyu, kamu benar-benar berani. Aku sudah siap untuk pisah dengan adikmu, Kinmo. Kakak ipar, tolong jangan ganggu aku. Pantasan buru-buru pergi, ternyata sudah punya pacar baru. Tolong jaga mulutmu, benar-benar hati kotor melihat segala sesuatu kotor. Kamu bisa bicara, bagus, pura-pura bisu selama 10 tahun. Apa yang kamu rencanakan? Apakah kamu ingin menyakiti adikku? Atau ingin merebut harta keluarga Qin kami? Jika aku ingin menyakiti adikmu, 10 tahun ini kapan saja bisa, kenapa harus menunggu sekarang? Kalian telah merugikan Xiaoyu selama bertahun-tahun. Sekarang malah balik menuduh. Apakah hati nuranimu dimakan anjing? Merugikannya, sejak dia menikah dengan keluarga Qin kami. Setiap hari diperlakukan seperti putri, dihormati. Apakah dia bisu juga karena adikku? Dia memang.
Kamu malah merasa bersalah. Mengingat kamu adalah bibi Chen Chen. Aku tidak ingin berdebat denganmu jika ada urusan. Suruh Kinmo yang datang padaku. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Gu Xiaoyu. Pikirkan saja, selama ini kamu hanya membersihkan rumah, mengurus anak, memasak, melakukan pekerjaan pembantu. Selain itu, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Untuk keluarga Qin, aku mengorbankan mimpiku. Karierku. Aku bekerja keras membesarkan Chen Chen. Merawat Kinmo, aku tidak pernah libur. Menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Kamu pikir dengan satu kalimat saja bisa hapus semua pengorbananku? Jangan lupa, dulu keluarga Qin yang merendahkan dan minta aku masuk. Adik kebuta, kau baisu. Kasihan lalu dinikahi. Sekarang si cahaya bulannya Shiro sudah kembali. Mereka jodoh sejati. Shiro bahkan Ratu Topeng. Hola pension de Miyadiku. Sudah 10 tahun nyari. Cinta mereka dalam. Kau tak ada secuil pun. Bandinggannya. Sekarang aku paham. Keluarga Qin ini, serigala berbulu domba. Saat butuh, aku nyonyakin. Begira ada yang lebih baik. Langsung tendang. 10 tahun ku sia-siakan. Silly Shiro ini ngapain buat keluarga Qin? Jangan cengeng. Tanda tangani ini kalau cerai. Kak, ngapain kesini? Kinmo, pas banget datang. Kakakmu bawa surat cerai. Sekarang bisa tanda tangan. Kinmo, kau waktu. Gu Xiaoyu, kencan dengan bujang ini ya? Yi Yun Hun, Gu Xiaoyu. Kau bawa Chen Chen. Berkeliaran dengan CG. Apa kata Chen Chen? Berani sebut Chen Chen? Di depan orang kau malu mengakuinya. Sok jadi ayah anak orang. Pernah pikir perasaannya? Chen Chen itu anak baik. Harusnya anak baik ditindas dan diam saja. Akhir-akhir ini dia sulit tidur. Teriak-teriak mimpi buruk. Ini salahmu. Aku akan lebih sering temani dia. Kasihan. Cinta dadakan lebih hina dari rumput. Gu Xiaoyu, karena kau beri kami cucu. Kami tak akan kejam. Tinggalkan Chen Chen. 500 juta di kartu ini sebagai ganti rugi. Rencana licik. 500 juta untuk ambil Chen Chen. Keluarga Qin memang dermawan. Tapi hadiahmu tak ku mau. Orang bercerai. Mertua pasti rukunkan. Kalian malah rebut cucu. Kinmo, begini caramu? Terhadap Gu Xiaoyu. Xiaoyu. Diam. Siapapun tidak boleh mengambil anakku. Gu Xiaoyu, jangan terlalu jauh. Bagaimana? Kurang? 10 juta, cukupkan. Menurut aturan, Chen Chen sudah berusia 8 tahun. Pilihan hak asuh, dia bisa memutuskan sendiri. Chen Chen, Ayo, katakan pada mereka, kamu memilih ayah atau ibu. Chen Chen, beberapa hari ini, ayah memang salah, kamu pulang dengan ayah. Ayah pasti akan menggantimu, ayah akan memberikanmu banyak mainan, ajak kamu ke taman bermain, oke? Chen Chen, aku adalah bibimu. Ikuti ibumu, nanti kamu hanya akan hidup susah. Ikuti ayahmu, nanti kamu punya uang yang tak habis-habis. Aku tidak tertarik dengan uang kalian. Ketika aku sakit, ibulah yang merawatku sepanjang malam. Ketika aku dibully, ibulah yang melindungiku. Mendorongku. Ibu tidak pernah mengecewakan Chen Chen. Ibu adalah kebanggaanku, aku hanya punya ibu. Aku hanya ingin bersama ibu. Chen Chen yang baik, benar-benar anak yang baik untuk ibu. Lihat kan, Chen Chen memilih aku. Hak asuh tidak ada artinya lagi kan? Chen Chen, kamu tidak mau ayah lagi ya? Sudahlah, Cina mau. Chen Chen biarkan saja dia. Lagi pula Chen Chen adalah keturunan keluarga Qin. Sooner or later akan kembali ke keluarga. Bukan cuma anak laki-laki. Sekarang kamu sudah bersama Shiro. Suruh Shiro melahirkan untukmu, kan bisa. Kakak. Mimpi yang indah. Gu Xiaoyu, aku juga menyarankanmu, setelah bercerai, jangan menggunakan gelar Nyonya Qin. Besok aku akan mengumumkan ke publik, Shiro adalah Nyonya Qin yang sebenarnya. Kinmo tidak pernah menikahimu. Anak itu juga bukan anak Kinmo. Nyonya Qin. Aku tidak tertarik, aku akan segera menandatangani. kamu sudah berkorban begitu lama untuk keluarga Qin seperti ini. Benar-benar menyedihkan. Tidak apa-apa, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan saat muda? Gu Xiaoyu. Kamu serius? Kamu lihat aku seperti bercanda denganmu? Jadi, sekarang kamu mau cerai dengan aku karena dia? Kinmo, kadang aku bingung. Kamu benar-benar bodoh, aku pura-pura bodoh. Kamu. Kita pergi. Gu Xiaoyu.
Apa rencanamu selanjutnya? Pindah rumah. Setelah selesai membereskan ini, kita bisa benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Perlu aku panggilkan perusahaan pindahan untukmu? Tidak perlu, barangnya tidak banyak. Wah, Sopan sekali ya. Barang-barangnya sudah kamu siapkan sendiri. Gu Xiaoyu, setelah kamu meninggalkan keluarga Qin, kamu mau pergi kemana? Bisakah kamu berhenti membuat masalah? apa yang keluarga Qin bisa berikan padamu, aku juga bisa memberikan itu. Jangan sentuh dia, kamu. Yang seharusnya tidak menyentuh adalah kamu. Gu Xiaoyu. Kamu. Jangan ganggu ibuku. Chen Chen, ayah tidak mengganggu. Kamu memang mengganggu ibuku. Chen Chen, kamu benar-benar tidak mengakui ayah lagi, ya? Kinmo, sebagai suami, kamu tidak melakukan apa-apa. Sebagai ayah, kamu tidak bertanggung jawab. Di setiap keputusanmu, tidak ada aku dan Chen. Sekarang di sini berpura-pura, tidakkah kamu merasa itu lucu? Hai, Mau ngapain lagi? aku harus lihat di dalam kotak ini, apakah ada yang dicuri. Barang-barang keluarga Qin, Ayo, kamu. Minger. Baiklah, Kakak. Gu Xiaoyu, kamu benar-benar suka dengan adikku, ya? Sudah cerai tapi masih ingat untuk mengambil barang. Diam-diam, kamu benar-benar menjijikan. Kamu terlalu banyak berpikir, kan? Setelah cerai, bukankah seharusnya kita memisahkan barang? Xiaoyu. Jangan terlalu banyak berpikir, dan jangan melihatku dengan tatapan seperti itu. Mungkin kalian yang salah. Kami yang salah? Kinmo, kita ini pasangan suami istri yang sah. Kamu yang berselingkuh duluan, jadi harta kamu. Setengahnya harus jadi milikku. Saham perusahaanmu setengah untukku, rumah ini milikku. Chen Chen juga memilih untuk ikut aku. Barang-barang ini untuk kamu, ambil ini. Pergi. Hei, Gu Xiaoyu. Hei, Gu Xiaoyu, jangan pergi. Ini rumah keluarga Qin, Gu Xiaoyu. Kalau kamu pergi lagi, aku akan panggil polisi. Aduh, aku sangat marah. Bagaimana ini? Kinmo, tentang kompensasi perceraian. Jika kamu keberatan, kita bisa melalui proses hukum. Tapi aku tidak menerima mediasi apapun, pergi. Gu Xiaoyu, kamu. Sudahlah, kakak, urusanku sendiri. Aku yang selesaikan. Aku ambil. Untuk apa kamu mengambilnya? Akhirnya tenang. Hei sayang, kamu lapar ya? Naik dulu, main sebentar, ibu akan masak untukmu nanti. Baiklah, paling suka masakan ibu. Xiaoyu, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja, pria brengsek seperti itu, aku sudah sadar, sudah pergi. Baguslah. Ya, anggap saja sebagai penghentian kerugian tepat waktu. Ngomong-ngomong, Yun Chuan, tolong persiapkan untukku. Urusan pertunjukan kembali. Baik. Ratu panggung yang seharusnya bersinar, sudah waktunya kembali. Selamat datang kembali, Ratu. Terima kasih. Hahaha. Kali ini, penghargaan lagu emas Tiongkok mengundangmu sebagai tamu pembuka. Nanti, sebagian besar orang di industri ini. Dan media paling terkenal akan datang, pasti akan menjadi. Upacara kembali yang paling megah, ini rencana detailnya. Lihatlah. Tidak apa-apa, Yun Chuan, aku percaya padamu. Ngomong-ngomong, Chen Chen, tutup matamu. Aku akan menunjukkan trik sulap untukmu. Ada. Aku tahu kamu suka Transformers, ini khusus untukmu. Yun Chuan, kamu sangat perhatian, cepat ucapkan terima kasih pada paman. Terima kasih, Paman. Kinmo, untuk apa kamu membawaku ke sini? Bukankah kamu sedang mempersiapkan konser kembali Ratu? Aku janji dengan investor untuk memperkenalkanmu. Tapi tubuhku belum pulih sepenuhnya. Bisa ditunggu dulu. Tidak apa-apa, ketemu dulu. Gu Xiaoyu. Untuk apa kamu membawa Chen Chen ke sini? Tuan Qin, kenapa kamu di sini? Orang luar seperti kamu saja bisa di sini. Aku sebagai ayah Chen Chen. Aku lihat apa? Kamu jangan lupa. Kamu sudah menandatangani perjanjian cerai dengan Xiaoyu. Sedang dalam proses. Proses perceraian yang kamu bilang, selama belum ditandatangani. Gu Xiaoyu akan selalu menjadi istriku. Chen Chen akan selalu menjadi anakku. Chen Chen tidak membutuhkan ayah seperti kamu. Xiaoyu Kinmo hanya ingin menemani Chen Chen lebih banyak. Kamu tidak perlu terlalu berlebihan. Apalagi, meskipun kamu sudah bercerai dengan Kinmo, Kinmo tetap punya hak untuk mengunjungi anak kandungnya. Li Shiro, jangan bikin ribut di sini. Kalau Kinmo mau mengunjungi, baiklah. Bayar dulu hutang kasih sayang ayah selama ini. Xiaoyu. Aku akan menebus kesalahan pada Chen Chen. Chen Chen, nanti tante akan ajak Wan Wan main sama kamu. Aku tidak mau main dengannya. Chen Chen, harus sopan. Tidak apa-apa, Chen Chen masih kecil. Belum mengerti juga wajar. Aku dan Kinmo sedang menunggu seseorang. Untuk membahas konser, orangnya belum datang. Mari kita duduk bersama. Kinmo bisa lebih banyak menemani Chen Chen. Xiaoyu, kamu tidak keberatan kan? Kenapa? Kamu benar-benar berencana mengadakan konser? Sebagai diva, mengadakan konser comeback, bukankah itu normal? Tapi aku dengar di pembukaan Golden Music Awards minggu depan. Diva akan hadir sebagai tamu spesial. Ya, itu hanya langkah pertama Chomebakku.
Pembukaan apa? Aku tidak tahu. Sepertinya harus minta Kinmo mengatur keikutsertaanku. Nanti di bawah panggung akan ada banyak musisi dan penyanyi senior. Jangan terlalu gugup sampai ketahuan, kalau ketahuan kamu bukan diva palsu, itu akan sangat buruk. Bagaimana mungkin? Aku sebagai diva asli. Nanti pasti akan bersinar di panggung. Diva sudah mati. Suara tiruanku. Tidak ada yang bisa tahu kalau aku adalah diva. Kalau begitu aku tunggu penampilanmu. Wanita ini benar-benar tidak menyerah sampai akhir. Terlalu kecanduan jadi diva palsu. Nanti di hari pembukaan, semua orang akan tahu siapa diva palsu yang sebenarnya. Itu kakak yang bernyanyi di kompetisi kemarin. Kakak, aku suka sekali mendengarkan kamu bernyanyi. Sangat suka. Kakak, suara kamu mirip sekali dengan diva. Kakak, hari ini nyanyikan lagi untuk kami. Sangat ingin mendengarnya. Nyanyikan sebuah lagu. Kalau semua suka, saya akan menyanyikan sebuah lagu untuk semua. Kakak menyanyi sangat bagus, dan cantik pula. Kakak pasti ratu bertopeng. Sangat mirip. Paman, Mama menyanyi sangat merdu. Tentu saja, mamamu itu bintang besar. Kenapa suaramu sangat mirip dengan ratu bertopeng? Bahkan cara menyanyinya juga sangat mirip dengan Xiao Lingdang. Ini tidak mungkin, kalau dia bisa meniru sebaik ini. Maka saya harus menghancurkanmu, seperti ini. Tidak akan ada yang bisa menghalangi saya menjadi ratu. Bantu saya siapkan minuman yang bisa membuat orang menjadi bisu. Mama menyanyi sangat merdu. Saya sangat suka Mama menyanyi. Chen Chen, kemari. Chen Chen, ayah tanya, akhir-akhir ini, apakah kamu selalu bersama paman ini? Iya, Paman Ji sangat baik pada kami. Dia bahkan membelikan saya transformer. Ayah akan membelikanmu transformer yang lebih besar. Ayah akan lebih baik padamu, oke? Saya tidak mau. Saya sudah punya yang dibelikan Paman. Xiao Yu, kamu menyanyi sangat bagus. Suaramu juga agak mirip dengan saya. Suara saya memang seperti ini, kalau mirip. Berarti kamu yang meniru saya. Chinemo, kamu tahu, suara saya selalu seperti ini. Saya juga bisa bilang Xiao Yu saya. Selalu menyanyi seperti ini. Xiao Yu kamu, Gu Xiao Yu. Belum selesai bercerai, sudah dekat dengan pria lain. Tidak jelas, bahkan di depan Chen Chen. Jangan menyalahkan saya, sejak kamu melihat hari itu. Kamu selalu bergaul dengan wanita ini. Bahkan jadi ayah untuk anak lain, kamu yang lebih dulu menyalahkan. Saya beritahu kamu, saya bukan istrimu lagi. Chen Chen juga tidak punya ayah seperti kamu. Apakah kamu harus terus membahas masa lalu? Tidak bisa mengalahkan saya, bilang saya terus membahas masa lalu. Di depan Chen Chen. Saya tidak ingin bicara banyak, jangan bicara lagi. Kamu tidak ingin berdebat dengan saya lihat kamu sengaja. Mama, tenggorokan saya sakit. Chen Chen, kenapa? Chen Chen, kamu kenapa? Sialan, ternyata anak kecil itu meminumnya. Chen Chen, bangun. Tidak apa-apa, ayah akan bawa kamu ke rumah sakit. Chen Chen. Kau yang melakukannya. Apa maksudmu aku? Ayo ke rumah sakit. Aku akan periksa jus ini. Lepaskan. Dokter, bagaimana kondisi Chen Chen? Hasil lab menunjukkan di minuman itu ada obat berlebihan bisa bikin bisu. Para? Untung cuma minum sedikit. Sudah kami cuci lambung dan beri perawatan pada tubuh anak. Seharusnya tidak terlalu bahaya. Racun? Bikin bisu. Kau yang racunin. Gu Xiaoyu, jangan asal tuduh. Aku dan Kinmo baru datang, mana sempat racunin. Kau tidak cari bukti di kafe. Langsung tuduh aku ya? Li Shiro, kau merampas Kimo dariku. Ku biar karena dia buta.
Laki begitu kubuang juga. Tapi tak kau sangka tega sekali. Sakiti anakku. Takkan kubiar kau. Kinmo, dia mukul aku. Xiaoyu, ini belum jelas. Shiro Jia, Belum jelas? Dokter sudah bilang. Ada zat berbahaya di minuman. Hanya dia, Li Shiro, yang ingin aku bisu. Aku Xiaoyu, jangan marah. Aku juga sedih Chen Chen terluka. sedih? Bohong. Cuma mulut manis. Bertahun-tahun aku susah payah besarin Chen Chen. Kau acuh tak acuh. Saat kau benci aku, hanya Chen Chen yang temani aku. Sekarang anakku disakiti. Kau malah bela perempuan lain. Katanya sedih. Di mana kesedihanmu? Gu Xiaoyu, Kim melidainkan ayah Chen Chen. Jangan terlalu kejamlah. Diam. Kinmo, aku cuma tidak mau dia salah paham. Sudah. Li Shiro, kau meracuni bukti kau takut. Bagus. Terus pertahankan kepanikan dan ketakutanmu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang bukan milikmu. Xiaoyu, Pergi. Apa aku tidak bilang jelas? Pergi. aku pasti akan menyelidiki hal ini sampai tuntas. Memberikan keadilan untukmu dan Chen Chen. Tuan Qin, orang yang Anda cari sudah sampai. Tuan Qin, Anda benar-benar sembuh. Anda adalah dokter yang merawat saya dulu. Anda yang bilang ke saya, mata saya hanya punya kemungkinan kecil untuk sembuh. Benarkah? Iya, saya ada hal yang ingin ditanyakan. Apakah tentang Nona Gu? Dulu, saya pernah berpesan ke Nona Gu, asal bertahan. Pijat rehabilitasi mata, ditambah obat-obatan. Ada kesempatan mencapai standar operasi, hanya kesempatan ini. Sangat kecil, sekarang lihatnya. Nona Gu yang bertahan ya? 10 tahun ini. Dia tidak pernah berhenti seharipan. Ternyata, Nona Gu benar-benar mencintaimu, apalagi yang kamu tahu? Waktu itu, Nona Gu baru ketemu kamu. Langsung nangis sangat sedih, tanya kami lama sekali. Apakah ada rencana pengobatan lain tidak? Waktu dia menemukanmu, apakah dia bisu? Ini, ceritanya panjang. Cepat katakan. Waktu itu kamu trauma psikologisnya parah, tidak mau kontak dengan siapapun. Jadi, Nona Gu demi mendekatimu, mengajukan diri. Pura-pura bisu menemanimu, begitu, dia sama cacatnya denganmu. Tak disangka, Anda benar-benar menerimanya, dia tidak mungkin. 10 tahun ini terus pura-pura bisu. Tuan Qin, apakah Anda ada salah paham? Dengan Nona Gu? Nona Gu tidak mungkin tipe orang yang berniat jahat. Apa maksudnya? Selama ini, selalu Nona Gu seorang diri yang merawat Anda dengan telaten. Waktu itu Anda suka melempar barang. Dia mengeluarkan semua barang mudah pecah di rumah. Anda tidak suka minum obat. Dia menumbuk obat jadi bubuk, taruh di mangkuk, supaya Anda tidak terasa. Takut Anda tidak lihat jatuh, dia akan membungkus semua sudut dinding dan meja di rumah. Bukannya ini semua yang kakak saya lakukan? Tuan Qin, Anda juga percaya? Kakak Anda itu suka cari muka. Selalu suka ambil semua keuntungan untuk diri sendiri. Nona Gu juga tidak banyak mempermasalahkannya, bahkan sekali. Dia hampir membuat grup bangkrut. Tetap Nona Gu yang membereskan, hari itu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nona Gu begitu pulang. Seluruh tubuhnya luka-luka. Apakah kamu tahu di kelas saya ada yang namanya Gu Xiaoyu? Ada apa? Apa yang terjadi? Orang ini tidak tahu siapa yang dia sakiti. Beberapa hari lalu, dia baru saja jatuh dan keguguran. Hari ini, anaknya diracuni. Tunggu, kalian bilang siapa yang keguguran? Siapa yang berdarah? Kita sudah bercerai, buat apa kamu datang lagi? Kamu ikut aku keluar sebentar. Dokter yang merawatku 10 tahun lalu sudah memberitahuku. Kamu sama sekali bukan orang bisu. Jadi kamu datang untuk menuduhku, menyalahkanku karena menipumu? Di hatimu, aku memang orang yang kejam seperti itu? Kinmo. Kamu membawa wanita lain, pamer kemana-mana. Meninggalkan istrimu, tidak mengakui anakmu. Bukankah kamu sudah cukup kejam dan tidak berperasaan? Tapi kenapa? Kenapa saat anak di perutmu? Tidak ada, kamu tidak memberitahuku? Saat itu kamu masih berpura-pura bisu. Kamu sudah tahu semuanya. Lalu, apakah kamu pernah memikirkan? Saat Chen Chen memintamu pergi ke rumah sakit, apa yang kamu lakukan? Saat aku dibawa ke ruang operasi, apa yang kamu lakukan? Saat Chen Chen ingin mengakui kamu sebagai ayahnya, apa yang kamu lakukan? Sejak kamu memilih wanita itu, hatiku sudah mati. Aku tahu, dulu aku yang salah. Aku yang melakukan kesalahan, tapi aku adalah ayah dari anak itu. Aku berhak tahu semua ini. Tapi anak itu sudah tidak ada. Kamu mengakui kesalahan, mencari anak itu kembali, apakah bisa mengubah masa lalu? Apakah bisa menebus kesalahan pada Chen Chen? Semua sudah terjadi, semuanya sudah berlalu. Sekarang aku hanya ingin melihat ke depan, memutuskan hubungan denganmu.
hidup kembali seperti yang seharusnya aku jalani. Xiao Yu. Maaf. Aku yang bersalah pada kalian. Kamu tidak perlu meminta maaf dengan tiba-tiba sadar seperti ini. Aku tidak bisa menerimanya, semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Xiao Lingdang, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menyukai seorang gadis. Namanya adalah Xiao Lingdang. Dia menyanyi dengan sangat indah. Ketika masih kecil, aku pindah ke rumah kakek. Anak-anak tetangga sekitar selalu menggangguku. Hanya dia yang menemaniku, dia melindungiku. Dia seperti cahaya dalam kegelapan, cahaya bulan di bawah kaki. Sekali menyentuh, kamu tidak bisa melepaskannya. Tapi kemudian, dia pindah. Aku kehilangan kontak dengannya. Sampai apa? Sampai Ratu Bertopeng membuat kejutan. Aku tahu, video itu adalah Xiao Lingdang. Jadi, kamu menemukannya. Dalam sebuah pesta yang sengaja diatur. Dia melepas penutup matanya di hadapanku. Orang itu, aku melihatnya. Dia adalah Li Shiro, tapi saat kamu bertanding, suaramu menarik perhatianku, suaramu dan Xiao Lingdang. Sangat mirip. Xiao Yu, aku mohon katakan padaku. Kamu. Apakah kamu Xiao Lingdang? Saat hari pertunjukan Li Shiro, kamu akan tahu siapa Xiao Lingdang. Penghargaan bulan emas resmi dibuka hari ini. Hari ini, akan ada tamu istimewa yang datang, 10 tahun lalu dia menghilang. Menjadi penyesalan banyak orang, dan hari ini, dia akan kembali ke dunia musik, membawakan suara surgawi yang telah lama hilang. Tenang, semuanya sudah aku atur. Baik, kamu pergi dulu. Semangat. Gu Xiao Yu, ini tempat yang bisa kamu datangi. Hari ini adalah pertunjukan perdana saya sebagai ratu. Dengarkan sorakan penonton seluruh dunia musik. Menantikan kembalinya saya adalah bintang paling bersinar malam ini. Dan kamu, apa yang bisa kamu bandingkan dengan saya? Semoga nanti saat kamu naik panggung, kamu juga bisa percaya diri seperti ini. Tentu saja, apa kamu masih belum mengerti? Kinmo, orang yang benar-benar dia cintai adalah saya. Ratu bertopeng yang bersinar di panggung, bahkan jika kamu menemaninya selama 10 tahun, melahirkan anak untuknya, apa artinya? Selama saya muncul, hatinya hanya akan ada saya. Sungguh langka, saya baru pertama kali melihat orang yang berbohong sampai terperangkap dalam kebohongannya sendiri. Kamu bilang siapa yang berbohong? Kamu bukan Xiao Lingdang, kamu juga bukan Ratu Bertopeng. Kamu ngawur, saya adalah... Kamu sama sekali bukan. Tidak, mengapa dia begitu yakin saya bukan Xiao Lingdang? Suaranya juga mirip dengan Ratu. Apakah dia? Dia adalah, ini tidak mungkin, Ratu sudah lama meninggal. Sudah lama tidak ada Ratu bertopeng di dunia ini. Kenapa? Takut ya? Aku takut? Sudah kubilang, aku adalah Ratu Langit. Xiao Yu, aku tahu kamu membentakku. Tapi aku dan Kinmo benar-benar saling mencintai. Bertindak kasar juga tidak menyelesaikan masalah. Gu Xiaoyu. Masalah Chen belum jelas. Kamu melakukan ini pada Shiro, tidak pantaskan. Aku menyusahkannya. Kinmo, ini salahku, aku seharusnya tidak kembali. Jika aku tidak muncul, aku tidak akan memisahkan kalian. Tapi aku kembali karena terlalu mencintaimu. Aku bisa mengerti kenapa dia melakukan ini. Oh ya? Sekarang aku akan membuatmu benar-benar mengerti. Tamparan ini. Untukmu yang tidak tahu malu, tahu ada yang punya pasangan masih nekat. Tamparan ini. Untuk putrimu yang sengaja mendorongku, membuatku jatuh dan kehilangan anak. Tamparan ini, untukmu yang membuat Chen kehilangan kepercayaan pada cinta ayah. Gu Xiaoyu. Kenapa? Kamu tidak tega? Kalau begitu, kamu yang tanggung. Gu Xiaoyu sudah cukup. Kinmo, nanti kamu akan di sini menonton penampilannya, kan? Aku sangat penasaran saat dia mulai bernyanyi. Apa yang akan kamu pikirkan? Chinamo, wajahku terluka. Nanti bagaimana aku bisa tampil? Bukannya ada topeng? Pakai saja, biar tidak terlihat buruk. Kinmo, kenapa dia? Dia belakangan ini agak emosional.
karena Chen Chen baru saja mengalami masalah. Baiklah, aku tidak akan berdebat dengannya. Kamu sebentar lagi akan naik panggung, penonton akan melihatmu. Kamu akan menyanyikan lagu hitsmu. Ya, kenapa? Zero. Apakah kamu benar-benar ratu bertopeng? Aku memang ratu bertopeng, Kinmo. Gu Xiaoyu, apakah dia lagi? Bilang apa di depanmu? Apa kamu percaya omongannya? Dia hanya membenciku karena aku merebutmu. Suaraku akan membuktikan bahwa aku adalah ratu bertopeng. Hari ini, akhirnya tiba. Ratu. Terima kasih atas dukungan kalian. Selanjutnya, aku akan membawakan sebuah lagu. Setidaknya masih ada kamu. Li Zero, benarkah itu kamu, Xiao Lingdang? Ini bukan suara Xiao Lingdang. Ini terlalu palsu, ratu bertopeng. Bagaimana mungkin suaranya seperti ini? Apakah panitia sedang bercanda? Mereka mengundang orang palsu. Berhenti menyanyi, kamu menyanyi dengan sangat palsu, tahu tidak? Jangan mempermalukan diri, cepat turun, palsu. Bagaimana mungkin, suara yang aku tiru adalah suara ratu? Mengapa mereka bisa mengetahuinya? Li Zero adalah palsu. Dia sama sekali bukan ratu bertopeng, dia bukan Xiao Lingdang. Itu suara ratu bertopeng, ratu yang asli datang. Siapa kamu? Mengapa kamu menyanyi? Berhenti. Ini suara Xiao Lingdang. Jangan menyanyi, berhenti, jangan biarkan dia melukai ratu. Penipu ini, usir penipu ini. Kami ingin mendengar ratu yang asli menyanyi. Penipu ini berani menyamar sebagai ratu, hukum dia. Palsu, pukul dia. Jangan menyanyi, aku adalah ratu yang sebenarnya. China Mo, selamatkan aku. Siapa sebenarnya kamu? Apakah itu kamu, Xiao Yu? Pukul mati si palsu ini. China Mo. Hari ini, aku ingin mengumumkan identitas asliku kepada semua orang. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi ratu bertopeng. Hanya ada Gu Xiaoyu. Benar-benar kamu. Ratu Gu, ratu akhirnya kembali. Ternyata Jun Chuan, bintang pria terkenal itu. Apakah Jun Chuan adalah Kekasi Ratu? Mereka bahkan bernyanyi bersama di panggung. Mereka terlihat sangat cocok, kakaknya sangat tampan. Ratu juga sangat cantik. Tagore pernah berkata, diam adalah sebuah kebajikan. Tetapi diam di depan orang yang dicintai adalah sebuah kelemahan. Aku sudah terlalu lama lemah hari ini. Aku ingin berani mengatakan padamu. Aku mencintaimu. Gu Xiaoyu, aku selalu mencintaimu. Maukah kamu menjalani sisa hidup kita bersama-sama? Setuju. Kamu pernah memberitahuku
untuk menjadi dirimu sendiri. Kali ini, aku memilih untuk menjadi diriku sendiri. Xiao Yu, kali ini aku benar-benar salah lihat. Aku salah mengenalmu, Xiao Yu, ini salahku. Aku benar-benar salah. Aku minta maaf padamu, Xiao Yu. Dalam cinta, aku adalah seorang istri. Dalam keluarga, aku adalah seorang ibu, tapi semua itu adalah identitas yang mereka berikan padaku. Halo, bertemu lagi. Aku adalah Gu Xiao Yu, selalu percaya diri. Selalu bersinar, selalu menjadi milikku sendiri. Jangan berubah untuk siapapun, kehidupan seperti apa yang kamu inginkan. Tergantung pada dirimu sendiri. Melangkah maju, jangan lagi terpaku pada masa lalu.